Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi haqqo hamdi, wassalatu wassalamu ala khairi khalqi Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin. Bismillahi ma Allah la yasuqul khaira ilallah. Bismillahi ma Allah la yasrifus su'a ilallah. Bismillahi ma Allah ma kana min nikmatin faminallah. Bismillahi ma Allah la haula wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Hadaratal mukhtaramin wal mukarramin, para alim, para ulama, para habaib, para masyayikh, para ukhtinal karimah yang kami hormati, yang kami taati fatwa ugi dawuh-dawuhipun ingkang kula cadhong barokah ilmu ugi barokah doanipun. Wabil akhos kepada panjenenganipun Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan Tapung Hulu yang kami hormati dan yang kami muliakan, Bapak Camat Tapung Hulu, Bapak Kapolsek Tapung Hulu, Bapak dan Ramil Tapung Hulu yang kami hormati dan mudah-mudahan selalu dijadikan pemimpin yang adil, pemimpin yang amanah, dijauhkan dari sifat yang zalim, mampu memimpin dengan makmur. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Wabil akhos kepada aparatur pemerintah desa Intan Jaya, wabil akhos kepada Bapak Kepala Desa soho ibu beserta perangkatnya, yaitu seperangkat alat sholat dibayar tunai. Bapak Sedes, Bapak Kadus, Bapak Ketua KMD, Bapak Ketua BBD, Bapak Kaur, Bapak Kaum, Bapak RW, Bapak RT di Desa Intan Jaya yang kami hormati dan yang kami muliakan. Wabil akhos kepada Ketua Panitia Penyelenggara dan seluruh keluarga besar panitia masyarakat Intan Jaya, yang mudah-mudahan seluruh keluarga besar panitia dan warga masyarakat Intan Jaya selalu ditetapkan imannya, ditetapkan Islamnya, ditambahkan ihsannya. Amin Allahumma. Mangan pepaya dicampur tomat, mangan gurame sambil berlayar. Panitia tansah semangat karena klambi seragame anyar-anyar. Wabil akhos kepada sahibul wilayah, tuan tanah, tuan rumah, Bapak Haji, Ibu Hajah, moga-moga hidupnya selalu berkah. Para pengusaha, bos-bos sawit yang hidupnya dermawan tidak pernah pelit, mudah-mudahan sugih sawah, sugih duit. Kalau pelit maka anunya kecepit, anu drijinya. Wabil akhos kepada seluruh para tamu undangan, santriwan santriwati, jombloan jomblowati, mbah kakung mbah putri, sing perawan-perawan muga-muga cepet dapet suami, sing joko-joko ndang cepet rabi, sing dudo rondo enggal ulih ganti, sing tua-tua muga-muga cepet dapat rezeki enggal berangkat haji. Allahumma. Kepada keluarga besar Tanfidiyah Suriah Nahdlatul Ulama MWC Kecamatan Tapung Hulu, wabil akhos kepada muslimat Nahdlatul Ulama, fatayat Nahdlatul Ulama, keluarga besar Gerakan Pemuda Ansor, rekan-rekan Banser, rekan Denwatser yang kami hormati dan yang kami muliakan, Ibnu IPPNU, santri putra santri putri Karang Taruna, remaja-remaji Masjid Musola di Desa Intan Jaya. Wabil akhos kepada Jam'iyah Solawat, Jam'iyah Rebana, Jam'iyah Maulid Simtuduror yang kami banggakan, sing sami jumeneng ngadeg, moga-moga imannya pada jejeg, sing pada lenggah geliasah, sing pada ahli ibadah,
Yang lagi sakit ilang sakite, yang lagi meriang ilang meriange, sing lagi lara untuk ilang larane, dikasih sehat walafiah, diberikan ghirah semangat ibadah. Para bapak haji, bu hajah, para calon haji, para calon hajah, hadirin hadirat ma'al muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sallu ala Nabi Muhammad. Ada satu ungkapan bahwa az-zuhru dalatal alal batin. Yang namanya perilaku adalah cerminan dari isi hati. Ternyata uang mempengaruhi nada bicara, ilmu mempengaruhi gaya berbicara, dan adab mempengaruhi etika berbicara. Saya dipertemukan dengan Bapak Syamsul Arifin, Ketua Panitia. Dengan andap asornya, beliau menjemput saya di bandara dan beliau berkata, "Mumpuni, jangan kaget ngaji nang tengah alas." Walaupun hutan alas, tapi kami warga masyarakat Intan Jaya adalah kota di tengah hutan. Kami hanya 800 kakak desa terkecil, tapi jangan khawatir, kami adalah warga masyarakat yang selalu guyup rukun dan menjunjung tinggi adat dan syariat. Saya minta tepuk tangan dulu untuk panitia penyelenggara yang keprok utangnya lunas KB, yang aminya keras utangnya banyak. Moga-moga rezekinya yang barokah. Amin Allahumma. Saya belajar pertama kepanggih dengan warga masyarakat desa Intan Jaya adalah begitu andap asor dan tawadu. Maka ketua panitia Pak Syamsul Arifin, mohon izin forkom pincam Pak Kepala Desa. Ketua panitia itu ibarat lidi. Lidi kalau orang Provinsi Riau nyebutnya apa ya? Bentar, saya tanya orang Riau. Ini orang Riau apa orang Jawa? Mohon izin boleh saya sambil berdiri nggih ngapunten. Mohon izin boleh sambil berdiri nggih ngapunten. Biar saya cek suara dulu sampai belakang sana. Assalamualaikum. Yang ngaji di sebelah kanan, ada yang ngaji di petengan. Tenang saja, walaupun ngajinya gelap-gelapan, justru kalau ngantuk ora kewenangan. Tapi kebangetan jauh-jauh saya dari Jawa Tengah datang ke sini ditinggal ngantuk kebangetan. Gedang kluthuk godonge sengkleh, wong ngantuk lambene. Gedang kluthuk dipangan uler, wong ngantuk mangak karo. Hari ini menunjukkan pukul 8:01. Berarti ngajinya nggak usah lama-lama. Kita harus buat kesepakatan. Ngaji pun harus pakai akad yang jelas. Ini ngajinya kira-kira mau sebentar apa lama? Sedelon apa sing suwe? Jawa kabeh. Suwe. Sekedap napa dangu? Ukuran dangu lamanya orang Intan Jaya ngaji sampai berapa jam? Jam berapa? Jam 2. Jam 2 subuh. Masya Allah. Saya naik jam 9:01. Turunnya jam 2 subuh. Berarti ngajinya 3,5 jam. Itu ngundang apa ngontrak? Ya Allah ya Rahman. Mohon izin Pak Camat, Pak Camat. Pak Camat hadir ini. Yang mana Pak Camat? Masya Allah kecil-kecil cabai rawit. Mohon izin Pak Camat, saya hendak bertanya.
Kalau di Kecamatan Tapung Hulu, adakah mubalik-mubalighah ceramah sampai 3,5 jam? Ada Pak Camat. Oh ya, senyumnya beliau mencurigakan. Saya tanya sama kepala desanya, yang mana Pak Kepala Desa? Alhamdulillah, melihat Pak Kepala Desa sepertinya orang Melayu. Betul? Oh, orang Jawa, tapi bajunya kayak Upin Ipin. Persis pengantin sunat ini. Mohon izin Pak Kades. Di Desa Intan Jaya ada kiai ceramah sampai 3,5 jam, ada. Beliau ngangguk, tapi ngangguknya pun jawab mboten, kuatir ngesuk nggak dipilih lagi. Jawab ada, jelas ngapusi karo mumpuni. Jadi ini kesepakatan ada di Intan Jaya, mubalighah ceramah sampai 3,5 jam, ada? Ada? Wah, kiai siapa itu? Siapa? Nyong. Ngaji sampai 3,5 jam. Mudah-mudahan sampai pun acara tidak ada halangan satu apa. Membawa manfaat, membawa barokah. Amin Allahumma. Sehebat apapun camatnya, sedisiplin apapun kapolsek dan ramilnya, secerdas apapun kepala desanya, sesugih apapun ketua panitianya, kalau cuman berjuang sendiri ibarat lidi, bahasa Riau asli lidi. Ya udah, saya tanya sama orang Intan Jaya sebelah kiri. Assalamualaikum. Sebelah kiri, halo. Iya, masih sadar? Alhamdulillah. Kebagian snack napa mboten? Ada yang enggak kebagian? Mulane mangkate singgasi. Tenang, walaupun gak kebagian snack, di dalam sarah kitab Riyadhus Shalihin dijelaskan barang siapa meja rumahnya gak pernah kosong, minimal ada 2 toples isi jajan yang enak, ada yang bertamu ataupun tidak ada yang jadi tamu, tapi kalau mejanya ada toplesnya, maka setiap pagi malaikat rahmat datang ke rumah panjenengan memberikan keberkahan untuk orang-orang yang suka nyuguh tamu. Allahumma. Maka walaupun di sini Intan Jaya jenengan ada yang enggak kebagian snack, tapi di rumah masing-masing mejanya diisi top. Diisi top. Tapi jangan toples kos. Toples sana isine. Aja malah isine toplesnya rengginang memes. Kasihan malaikatnya makan jajan alot. Maka walaupun gak kebagian snack tetap semangat ge Bung ge. Ikhlas ge Bung ge. Menurut orang Intan Jaya, lidi itu disebut apaan? Dalam biting. Bentar. Biting. Ini baru mulai udah mumet ini. Tapi ya nggak apa-apa. Namanya at-tafakkaru sa'atan khairu min alfi raqatin. Orang mau mumet mikir sesaat itu lebih baik ketimbang sholat sunnah 1.000 rakaat. Jadi maaf, kalau di tempat saya Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah, lidi itu maaf bukan biting. Soalnya biting sama giting adalah satu ungkapan yang hampir sama tapi beda maknanya. Kalau biting adalah sodo lenjeran yang dipotong-potong kecil, diruncingkan ujungnya, biasa kanggo mincuk tumtuman nogosari dan lain sebagainya. Itu namanya biting. Ada yang hampir sama nyebutnya giting. Yang pakai rin, pakai g, giting adalah masa yang biasa nyoblos
untuk masyarakat yang biasa milih kepala desa. Tapi di sini saya tidak akan berdebat dengan Anda masalah giting ataupun biting. Saya tanya, lidi menurut orang Tapung Hulu nyebutnya apa? Dalam nek sada kita nggak nenyong. Kalau sodo berarti wong Jawa Timuran. Sada, sodo, lidi. Kalau cuman satu lenjer, walaupun akas, walaupun tebel, gak bisa buat neplok laler. Jangankan neplok laler, buat nyapu aja gak bisa. Mung wakwik, mung wakwik tok. Tapi kalau sodo hanya satu lenjer, diibaratkan orang kaya untuk mengadakan pengajian hari ini. Kalau Pak Syamsul Arifin berjuang seorang sendiri, gak mungkin pengajian sesukses dan semeriah ini. Kalau cuman satu lenjer yang namanya sodo, gak bisa buat neplok laler. Sesugih apapun ketua panitianya mengadakan pengajian hari ini, ya mung wakwik tok. Tapi kalau lidi, sodo dikumpulin jadi satu, bunyinya bukan sodo lagi. Monine dadi sap. Lidi kalau pirang-pirang lidi kemudian diikat jadi satu, bunyinya bukan lidi lagi. Bunyinya jadi sap. Kalau lidi sodo udah jadi sapu, jangankan neplok laler, dalan sedawan-dawan Intan Jaya bakalan bersih dirampungaken pakai sapu odo. Persis pengajian hari ini dari kabupaten sebelah ikut hadir, pejabatnya semangat, kiainya membimbing, masyarakatnya sing ayu, sing ganteng, sing sugih banget, semuanya ikut berpartisipasi. Prentil ana sing urun 15.000, prentil ono sing urun 50, prentil ada yang urun jutaan rupiah, prentil ada yang cuman datang ora urun babar blas ya ada. Oh, nggak usah kecil hati. Yang cuman sekedar datang walaupun gak ikut patungan, namanya ikut berkontribusi derek amar ma'ruf nahi mungkar. Maka pengajian hari ini seluruh elemen masyarakat Intan Jaya ikut berpartisipasi. Bayangkan panggungnya duit, backgroundnya duit, sound sistemnya, tendanya, shootingannya, snacknya, rebananya, mumpuni. Emangnya gue wanita apaan? Kalau masyarakatnya nggak guyup rukun, belum tentu Allah merahmati pengajian hari ini. Maka Gusti Allah ngendikaaken, ul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Ternyata rahmat dan karunia-Nya Gusti Allah kalau dibandingkan dengan harta yang kita kumpulkan tentu jauh lebih besar rahmat dan karunia-Nya Gusti Allah. Maka datang panjenengan di sini masih bisa diberikan kaya. Kita hari ini sugihnya luar biasa. Kenapa disebut sugih? Karena laisal ghina an kasratil ardi walakinnal ghina nafsi. Yang disebut sugih, yang disebut kaya menurut Kanjeng Nabi bukan dari pangkatnya, bukan dari hartanya, tapi sugih menurut Kanjeng Nabi orang yang paling ayem hatinya, orang yang paling tentrem hidupnya. Insya Allah Intan Jaya wong sing paling sugih sengalam jagat raya. Datang kita di sini sebagai orang kaya. Gimana nggak kaya? Irung masih bisa ambekan, mangslup metu orang majek orang bayar, meripat bisa keyip orang mawin dadak nyeklek saklar. Sugih enggak? Sugih enggak?
Ini namanya sugih. Tangan masih bisa ditekuk, kaki masih bisa ditekuk. Ini tangan kaki bisa ditekuk, ditekuk kon padang lakoni sujud. Bayangkan kalau Allah kasih kemiskinan sama kita. Tangan gak bisa ditekuk, kaki gak bisa ditekuk. Kalau tangan kaki gak bisa ditekuk, ya Allah, sampean rumah tangganan manuke nganggur. Loh, bentar. Jangan saya dianggap vulgar ini. Tadi sudah diawali dengan at-tafakkaru sa'atan khairum min alfi ra'atin. Wong gelem mumet mikir sesaat lebih becik ketimbang sholat sunnah 1000 rakaat. Mari kita mumet bareng-bareng. Gini Pak, saya mau ngajak mumet. Ada hewan namanya tengu. Bentar. Bahasa Indonesianya tungau kalau nggak salah. Kalau orang Cilacap nyebutnya tengu. Sebentar, Ibu tahu tengu nggak? Bapak tahu tengu nggak? Tengu itu saudaranya kami tetep, adine kemerki, ponaane mrutu. Nggak usah tanya tengu anaknya siapa. Tengu anaknya tengu. Tengu hewan sebegitu kecilnya kok bisa urip. Nek urip maaf berarti manaku manak berkembang biak. Lah tengu kok manak wis sepira gede bekakase jajan. Lah kok manak berarti tengune meteng. Kalau tengune meteng maaf bolongane gedene sepira kok nggone nglebokna ora kesasar. Lah tengu kok manak kok meteng berarti anak tengu lanang, anak tengu wadon. Kalau ada tengu lanang, ada tengu wadon, mungkin ada tengu gelem selingkuh dean. Lah urip konang kelek. Pating selempit, pating selesep. Lah hidupnya di ketiak kok ambekan. Napas Pak. Kalau napas dia punya tenaga. Kalau dia punya tenaga berarti makan. Kalau tengu makan bayangkan. Sampai tengu saja gak keliwatan dapat rahmatnya Gusti Allah. Lah kok kita dikumpulkan hari ini. Bisa datang di sini, Anda sampai kecil hati bahwa ternyata nggak ikut patungan jadi malu, duduknya di belakang. Katanya yang di depan yang patungannya paling gede. Padahal Anda datang di sini saja namanya ikut berkontribusi, derek amar ma'ruf nahi mungkar. Tadi pas saya diiring-iring ke sini, ya Allah ya Rahman, Pak Camat, Pak Kapolsek pada Ramil, ternyata banser di sini sehat-sehat. Sikutnya lancip-lancip. Pokoknya kayak pas pampresnya presiden pokoknya. Pas saya datang di sini ada bapak-bapak kepingin lihat Mumpuni dari dekat sambil ngerokok. Ngikuti sebelah, Kang, apa? Aku kerungu-kerungu Mumpuni durung payu rabi ya Kang. Betul, beneran. Saya malah lagi mikir besok yang jadi suamine Mumpuni sing kayak ngapa ya Kang? Kayaknya sing jadi suamine Mumpuni sampai aku berkatokan ya Kang. Datangnya aja. Ikut berkontribusi. Soalnya apa? Dulu Nabi Ibrahim alaihissalam pernah gemes banget sama Raja Namrud. Saking gemesnya Nabi Ibrahim sama Raja Namrud. Kalau sudah diingatkan untuk taubat nyembah sama Gusti Allah. Ternyata Raja Namrud malah nyembah patung, nyembah berhala. Sehingga diam-diam satu ketika
Nabi Ibrahim masuk ke kerajaannya Raja Namrud dengan membawa kampak. What is a kampak? Kampak is a wadung. What is a wadung? Wadung is a perekul. What is a perekul? Dalam. A bell. Bell. Oh, bele pak tukang kayu. Sing cokang go mlatoki suluh. Oh iya, cara sini bel. Jadi kalau di Cilacap kampak besar itu disebutnya wadung. Cara orang sini apa nyebutnya? Dalam kampak. Ya kampak orang Melayu nyebutnya kampak. Siap, oke lah. Kalau ya saya ngikut aja. Soalnya biar ini bahasanya juga paham. Saya khawatirnya kalau mutlak pakai bahasa Jawa, ada orang asli Riau, ada orang asli Medan, ataupun tetangga kampung orang Batak ikut ngaji. Kalau pakai bahasa Indonesia kan sedikit agak paham ge Bung ge. Ya udah, ini mau pakai bahasa Jawa, bahasa Indonesia, apa mau pakai bahasa Inggris? Bahasa Inggris, grup rebanan nantang perkara. Saya disuruh pakai bahasa Inggris, oke lah kalau begitu. Glory to be Allah Subhanahu wa Ta'ala, the God who created human being and teaches them language, which has given grace so we can get together on the Intan Jaya, our beloved. My peace be always on the messenger of Allah Subhanahu wa Ta'ala, the noble human being and teacher of all people, who follow his teaching and consistently forget Islam. We belong to the followers to get syafaat fi dini fi dunya hatal akhirah. Allahumma. Sampean amin emang tahu artinya? Berhubung gak bisa bahasa Inggris, saya ini bahasa Inggrisnya juga mung-mungan, jadi bahasanya campur sari nggih Bung nggih. Shallu ala Nabi Muhammad. Wadung alias the kampak. Diam-diam Nabi Ibrahim alaihissalam masuk ke kerajaannya Raja Namrud sambil bawa kampak. Ternyata Raja Namrud lagi berpesta ria bersama bala tentaranya. Kesempatan Nabi Ibrahim untuk menghancurkan patung-patung sesembahannya Raja Namrud. Kapruki kabeh. Bros. Setelah hancur patung-patung berhala, disisakan patung yang paling gede, gambar sapi. Dan ternyata kampak yang telah buat menghancurkan patung-patung yang lain dikalungkan ke patung yang paling besar. Nabi Ibrahim langsung minggat supaya enggak kewenangan sama Raja Namrud. Tapi ternyata setelah Raja Namrud selesai di dalam berpesta, masuk ke kerajaan, kaget bukan main. Karena ternyata patung-patung sesembahnya sudah hancur berantakan. Raja Namrud ngomong, mesti ge polai Ibrahim ge. Wong sekampung ge sing sengit karo nyong Ibrahim dok. Angger carane ki ora bisa di ngapurani maning. Prajurit, golet Ibrahim nganti ketemu. Nek wis ketemu syarat kawang ngene, larak kawang ngene. Kita sidang bareng-bareng. Anjih, sendiko dawuh Raja. Ini sih lagi cerita serius Pak. Ini mode saya paling serius tuh. Bapak ketawanya ngenyek banget taring nyong. Nang arep dewek. Ketawanya ngajak emosi. Ini sih udah paling serius Pak. Akhirnya prajuritnya Raja Namrud nyari Ibrahim sampai ketemu. Di seluruh penjuru negeri dicari, ora ketemu. Bareng masuk ke kampung, ketemu nangisor sawitan Intan Jaya. Tapi Intan Jaya sana padang pasir. Setelah ketemu betul tuh oleh prajurit, Nabi Ibrahim diseret, dilarak, dibawa ke kerajaannya Raja Namrud. Kemudian disidang. Raja Namrud tanya, Ibrahim, deleng ge patung-patungku hancur kabeh. Mesti iki polahmu, ngaku bae sekarang.
Apa jawaban Ibrahim? Loh raja, jangan asal tuduh. Ini patung-patung bukan saya yang menghancurkan. Lihat tuh, patung sing gede dewek kan malah kalungan kampak. Ih, jangan-jangan tadi patung sing gede dewek nembe ngamuk dean. Ini Nabi Ibrahim cabang Cilacap. Jadi ada buasan dean. Jangan-jangan tuh patung yang paling gede nembe ngamuk dean. Coba tuh patung yang gede dewek ditakoni gelem jawab babora. Ngarang maning gue Ibrahim. Ana patung-patung kon gelem ngomong. Nah itu tahu patung aja nggak bisa ngomong. Ngapain disembah? Kan saya udah ingatkan. Mari kita tobat nyembah maring Gusti Allah Azza wa Jalla. Ngapain nyembah haring patung raja? Akhirnya Raja Namrud bukannya taubat malah semakin jengkel menjadi-jadi. Akhirnya nyuruh prajuritnya supaya bikin api unggun di tengah lapangan. Api unggunnya dibikin tuh. Genine sampai mulade. What is a mulade? Bahasa Indonesianya berkobar-kobar. Bahasa Intan Jaya mulat-mulat kurang gede. Wong prajuritnya Raja Namrud deketin sampai jarak 5 meter aja nggak kuat saking gedenya jadi mulade pakai olah kubro. Kalau cuma mulat-mulat kurang gede. Mulade pakai olah kubro. Saking gedenya api unggun yang dibuat prajuritnya Raja Namrud panasnya luar biasa. Sehingga prajuritnya Raja Namrud membuat ketapel. What is a ketapel? A pelinteng. Ini nggak saru bu. Gimana tergantung niat ngomongnya aja. Makanya kita kudu belajar sama orang Bali. Orang Bali pak, kalau manggil laki-laki pakainya beli. Tulisannya B langsung L terus I. Beli. Kudu cepet tuh ngucapnya. Beli. Sedemikian rupa ngucap pelinteng. Maaf tulisannya P langsung L terus I. Beli. Gak boleh telat. Loh. Indonesia itu ada 720 bahasa yang berbeda. Jadi kita kudu harus memahami. Jadi maaf ya Pak, kalau ada orang Riau asli ataupun bukan dari suku Jawa. Di daerah Jawa ngucap ketapel itu pelinteng. Tapi tadi hampir salah paham, saya disebut katanya saru. Padahal tulisannya P langsung L terus I, beli. Yang penting cepat ngomongnya, beli. Pelinteng. Nih kalau begini ngajinya sampai jam 2 subuh beneran nih. Ngebahas beginian aja rame banget. Pli. Pelinteng. Prajuritnya Raja Namrud bikin pelinteng. Nabi Ibrahim ditaruh di tengah. Ketika mau dimencolotkan. Begini jadinya Pak, kalau orang Cilacap disuruh ngomong bahasa Indonesia, sampai ketemu ada bahasa dimencolotkan. Apa itu namanya ya? Kalau orang bikin ketapel kan pelurunya itu dimencolotkan. Dilemparkan kalau dipegang Pak, wong ini dilontarkan. Ngapain dimencolotkan? Nabi Ibrahim ditaruh di tengahnya ketapel, hendak dilontarkan ke kobaran api yang tengah mulad. Seluruh yang namanya hewan nangis. Semua hewan pada Kenapa nangis? Karena pikiran hewan bahwa kalau Nabi Ibrahim sampai dibakar hidup-hidup, maka akan mati dan kemudian siapa yang melanjutkan Islam?
Yang akhirnya seluruh hewan pada nangis kecuali hewan namanya cicak. Cicak malah guyu kepingkel-pingkel. Ketawa bahagia gembira melihat Nabi Ibrahim akan dimencolokkan ke tengah kobaran api. Ini yang namanya sifatnya cecak, Pak. Yang lain hewan pada nangis karena ternyata tahu kalau Nabi Ibrahim sampai meninggal dunia wafat, siapa yang mau melanjutkan agamanya Gusti Allah? Tapi ternyata cicak guyang-guyu ketawa-ketawa karena melihat Nabi Ibrahim hendak dibakar. Kita sudah tahu. Maaf. Cicak itu di dalam ketawa lihat Nabi Ibrahim mau dibakar sampai cicak itu niupin api supaya apinya itu berkobar tambah gede. Dengan demikian kita simpulkan cicak niupin api gak mungkin ada pengaruhnya, Pak. Sekuat tenaga karo ngeden san gawe. Ibu pernah lihat cicak lagi ngeden apa enggak nih? Sama. Tapi bayangkan, Pak. Cicak niupin api supaya berkobarnya tambah gede. Enggak ada pengaruhnya. Tapi kita tahu cicak di pihaknya siapa. Dan cicak mendukung siapa kita tahu. Maka akhirnya hanya cicak saja yang tidak mendukung hewan lain untuk berdoa untuk keselamatannya Nabi Ibrahim. Ada hewan deleweran eluh sambil menangis ingin menolong Nabi Ibrahim. Siapa? Manuk emprit. Burung emprit sambil nangis dia terbang ke tengah danau. Dia ambil air disimpanlah di paruhnya. Setelah disimpan di paruh, burung emprit ini terbang lagi ke kobaran api yang tengah mulad. Disiramkanlah air di dalam paruhnya untuk nyiram api yang sedang berkobar. Pak, saya udah pusing cari bahasa. Masih diketawain pula. Nih. Burung emprit kan paling cuman sejempol kakinya jenengan, Bang. Berarti kan paruhnya cuman sejentik. Ya masa iya bunyinya nyiram air biur ataupun sor kan gak pas. Berarti kalau manuk emprit nyiram air ke kobaran api bunyinya cerut apa ceret? Ceret apa cerit? Kalau cerut nanti jadi manuk emprut. Kalau ceret jadi manuk emprut. Berarti paling pas cerit kan emprit, Pak. Ini udah pusing banget saya cari bahasa, Pak. Disiramkanlah air di paruhnya ke dalam kobaran api mak cerit. Ambil air lagi dari danau siramkan lagi cerit. Ambil lagi dari danau siramkan lagi. Pokoknya cerat-cerit mulu tuh burung. Tapi ternyata jenengan aja ketawa. Cecek lebih kemekelan kepingkel-pingkel. Tapi tenang, ketawanya jenengan sama ketawanya cicak beda. Ketawanya jenengan karena ketawa kagum. Ada hewan ciptaan Gusti Allah begitu pintar dan cerdas. Tapi ketawanya cicak malah ngece. Menghina ama manuk emprit. Apa kata cicak? Walamprit, emprit. Mikir. Telihmu sepira. Genine gune mulad kayak ngapa? Gue gune cerat-cerit sampai dina kiamat. Gak mungkin itu api bakal mati. Udah dah sini. Duduk di sebelah saya. Kita nonton bareng-bareng. Ibrahim akan gesang rumpeng jadi areng. Begitu kata cicak. Apa jawaban emprit? Cecak. Iya aku mikir. Iya aku sadar. Saya pun paham sampai hari kiamat pun ini api gak mungkin bakal mati oleh saya sendiri. Tapi setidaknya seenceritan banyuku. Besok di akhirat buat saksi. Saya ngedukung siapa? Saya membela siapa? Dan saya di dalam golongan seperti apa? Allah paham saya di pihak siapa. Begitu kata emprit. Tapi ternyata
ketika Nabi Ibrahim tetap dicemplungkan ke kobaran api yang tengah mulat-mulat, oleh karena kuasanya Allah, atas nama iman takwanya Nabi Ibrahim alaihissalam, sama sekali Nabi Ibrahim tidak pasah dimakan api, maka dijadikanlah api ini dingin bagai es ketika Nabi Ibrahim dicemplungkan ke kobaran api. Saya hanya ingin menyampaikan bahwa masyarakat di Intan Jaya, walaupun betul-betul satu desa kecil hanya 800 kakak, tapi seluruh elemen masyarakatnya ikut berjuang. Cerit urun 15.000, cerit urun 50, cerit urun jutaan rupiah, cerit cuman datang gak ikut urun. Lah, rawuh Anda di sini Pak, ikut berkontribusi derek amar ma'ruf nahi mungkar. Soalnya apa? Bayar bensin, modalnya banyak jenengan datang ke sini. Betul? Betul? Bayar angkot, bayar bis, belum bayar bensin. Anak beli cilok, beli pentol, beli lato-lato. Tuh bunyi terus dari tadi. Pertama denger lato-lato saya kira suara tekek. Orang Jawa ada satu ungkapan. Kalau bunyi suara tekek ada yang bilang. Tek-tek-tek-tek-tek. Melarat. Tek-tek-tek-tek-tek. Sugih. Tek-tek-tek-tek-tek. Melarat. Habis itu terus nggak ada sepi, saya tek-tek-tek-tek-tek-tek-tek-tek. Jebule bocah dolanan lato-lato. Loh maaf. Anda beli jajan buat anak sampai hari ini jauh-jauh kita kedatangan tamu dari negara Rusia. Tuh Marsha and the Bear. Ikut ngaji Pak. Tuh ada angsa soang bebek ikut ngaji. Dari negara Jepang Doraemon pun ikut datang Pak. Ikut berkontribusi. Bakulnya dapat duitnya, jenengan dapat bentuk barangnya. Ini namanya sodakoh. Seencritan rawuh di sini namanya ikut berkontribusi syiar Islam. Jangan Anda pikir bahwa jenengan di sini nggak ikut patungan. Ikut hadirnya saja kita sudah belajar jadi emprit. Yang terpenting jangan jadi cicak Pak. Siapa itu cicak? Wis melurun ora, ngerewangi ora, dateng enggak, maido. Cicak itu. Pak Camat tahu bahasa maido enggak? Jenengan ini bikin bahasa susah dicerna. Maido ini ngomong jelek iya. Siapa yang ngomong jelek? Cicak. Cicak donga dari pagi ya Allah. Moga-moga kau bengi udan sing deres banget ya Allah. Itu cicak tuh. Yang lain panitia berdoa. Supaya nanti malam dipasi terang. Jangan hujan terlebih dahulu. Sampai tadi Pak Samsul Arifin ngaku udah ngelempar sempak ke genteng Pak. Katanya biar nggak hujan. Tapi cecek doanya. Ya Allah engkau bengi udan sing deres banget ya Allah. Biar pengajiannya yang datang jarang. Itu cicak itu. Walaupun cuman gerimis. Tapi cicak doa begitu kita tahu tuh. Cicak ngebela siapa, ngedukung siapa. Tapi nggak ada yang doa begitu. Semuanya doa biar terang. Ketika hujan pun mudah-mudahan hujan yang bawa barokah. Amin Allahumma. Jangan jadi cicak. Wis melurun ora, patungan enggak, ikut datang enggak. Tapi ngomongnya jelek. Itu namanya sifatnya cicak. Maka Kanjeng Nabi mengatakan sifatnya cicak ini kena laknat oleh Gusti Allah. Maka yang namanya ngebunuh cicak hukumnya sunnah. Tapi walaupun ngebunuh cicak hukumnya sunnah, aja dino-dino gaweane mateni cicak Bu. Beda lagi niatnya.
Maksudnya ngebunuh cicak hukumnya sunnah adalah kita semuanya ngebunuh sifatnya cicak. Apa sifatnya cicak? Di antaranya sifat cicak kena azabnya Gusti Allah. Cara bahasa Cilacap kena bendune Gusti Allah. Yang pertama disebut al-kibru minal fuqara. Saya ulang. Sifatnya cicak yang pertama al-kibru minal fuqara. Tulis. Bu. Assalamualaikum. Ibu bawa buku apa enggak? Kebiasaan. Sebelah belakang sana. Assalamualaikum. Shallu ala Nabi Muhammad. Panitia bisik-bisik suruh ditambah waktunya jangan sampai jam 2 tapi sampai jam tengah 4 pagi. Begitu ya Pak Samsul Arifin ya. Mana orangnya sudah menghilang. Oh ke belakang dulu, oke. Ini betulan ngajinya sampai jam setengah 4 subuh nih. Masya Allah, ibunya kuat. Sampai jam 4 subuh kuat. Bapaknya sanggup. Oh bapak sanggup, ibu kuat, saya nggak ikutan. Nafsi kalau begini ceritanya. Sallu ala Nabi Muhammad. Ibu bawa buku apa enggak ya Bu? Ah kebiasaan. Bapak ke. Assalamualaikum. Bapak-bapak bawa buku napa mboten? Mboten. Bawa pulpen mboten? Ini saya tanya betulan loh Pak. Ulangi. Ini salah takun apa salah kerungu? Bapak-bapak nggawa buku napa mboten? Mboten. Beto pulpen mboten? Enggak bawa buku tapi bawa pulpen. Mana pulpennya? Dalam pulpennya kejagongan. Bentar. Oh saya nggak nyandak pikirannya ya. Pulpennya kejagongan. Wah kalau begini nggak bisa diterusin ini. Ya udah, yang nggak bawa buku pulpen nggak jadi masalah. Insya Allah saat mangke saya tidak ada niatan untuk mulang ataupun ngajari panjenengan, tapi niat kita eling-elingan. Insya Allah ini pun biasa disampaikan, hanya saja niki saya ulang apa yang jadi ngendikan kiai saya. Gipun meniko Kanjeng Nabi mengatakan ada sifat-sifat yang kena bendu. Bendu itu ya dibenci plus kena azab. Berarti niki sifat yang betul-betul suul adab dan tidak boleh dilakukan. Tapi saya mendapatkan amanah dari panitia. Amanah ini saking Pak Kiai dan oleh beberapa panitia atas nama kesepakatan warga masyarakat. Begini amanahnya. Mohon izin, ini kan ngajinya sampai jam 4 subuh ya Pak. Berarti kan waktunya panjang, saya mohon izin ada waktu sebentar. Ini banyak banget Pak amanahnya nih. Jadi wajib saya sampaikan. Begini amanahnya. Mumpuni, kayak surat cinta. Mumpuni ada kabar baik dan kabar buruk. Medeni temen ge. Kabar baiknya pengajian hari ini disengkuyung oleh seluruh keluarga besar Jamaiyah Masyarakat Mustami Intan Jaya. Alhamdulillah. Kabar buruknya untuk ngisi kotak infak sodakoh jariah. Duit sodakonya masih di dompet bapak ibu masing-masing. Oh mau ditarikin infak jariah. Begitu. Enggak. Lah ini kotak infak jariahnya akadnya buat kangge napa gini? Ya Allah. Fitnah tuh.
Jauh-jauh dari Jawa Tengah tekan kene difitnah. Ya Allah. Ini kotak infak jariah untuk mobilisasi kegiatan jamiah ngaji di warga masyarakat Intan Jaya. Guna bu amplope mumpuni. Emangnya gue wanita apaan? Tega banget bapak ke ya Allah mikir siapa sih ngomong? Yang gak baper. Soalnya mbok sampai salah informasi apalagi nih banyak YouTuber tuh. Kalungnya aja kayak kelonengan gentane sapi. Takutnya sampai salah informasi. Dikiranya bisaronya mumpunin dadak ngiderna kotak infak. Ini khusus dari panitia minta keikhlasan hati untuk ngisi kotak infak jariah. Begitu ya informasinya ya. Ya niki punten maaf sebelum dilanjut lagi. Kira-kira kalau ditarik infak sodakoh ikhlas napa mboten? Betul Pak? Sebelah kiri, ibu-ibu mohon izin mohon maaf sangat dengan kerendahan hati tidak mengurangi rasa hormat kami kalau apa ya dimintai sodakoh jariah kinten-kinten ikhlas mboten? Betul, beneran ikhlas. Kalau ikhlas monggo ngerogoh sak dompet, yang nggak bawa dompet utang dulu sama sebelahnya. Besok gampang disarutangin. Monggo bapak-bapak silakan ngerogoh sakatok. Oh yang sarungan berarti ora katokan. Ya wis lah gak apa-apa seserogo-rogonya. Tapi dimulai dulu dari saya. Saya juga kudu ngasih sodakoh jariah. Nanti kalau saya nggak ngasih sodakoh tersiar kabar katanya mumpuni Ustazah Jarkoni. Bisa ngajar orang bisa ngelakoni. Berarti saya kudu ngasih sodakuan juga. Oke, kotak infaknya mau muter sekarang apa tahun besok? Agak terlambat. Dalam gimana? Gimana Pak? Ya Allah. Ini beda cerita Pak, jariah memang jariah. Nggak bisa dipotongin dari amplop bisaro. Melum bayari ora protes. Ini ngajinya sing santai mawon nggih Bung nggih. Yang santai aja. Ini memang non sewu saya juga nggak tahu mau ditarikin infak sodako, tapi harus dimulai dulu dari saya. Tenang saja Pak, ini belakang asisten saya. Walaupun asisten saya, tapi kan duitnya nyong. Dimulai dari saya, makin muter kotak infaknya, tapi saya harap jangan salah paham. Hari ini infaknya memang betul dari panitia mengucap untuk kegiatan majelis taklim dan mobilisasi kegiatan ngaji di desa Intan Jaya. Maka dimulai dari panjenengan sesuai dengan kemampuan. Saya harap panjenengan jangan merasa terbebani, saya ikhlas dan sak mampu panjenengan. Mudah-mudahan ahsantum li anfusikum, nandur saya mesti bakal panen ingkang saya. Amin Allahumma. Saking kawula rumin, make kotak infak muter, sinambi maca solawat. Sumangga kotak infaknya muter. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, ya Nabi. Nabi ya Nabi, laka syafa'ah. Wa hadha matlabi ya Nabi.
syafaat ya Rasulullah ya Nabi ya Nabi ya Rasulullah ya Nabi ya Nabi laka syafaat wa hadza matlabi ya Nabi ya Rasulullah ya Nabi laka syafaat wa hadza matlabi ya Nabi lugha nabika ya habibu anta lil khalqi ya tabibu lugha nabika ya habibu anta lil khalqi ya tabibu isyafa' lana ya habibana isyafa' lana ya habibana laka syafa'ah ya Rasulullah ya Nabi ya Rasulullah ya Nabi laka syafa'ah wa hadza matlabi ya Nabi ya Rasulullah ya Nabi laka syafa'ah wa hadza matlabi ya Nabi Allahumma salli ala Muhammad. Kotak infaknya tetap berjalan, solbarnya tetap keliling. Ini untuk efisien waktu. Maka kami dari panitia keluarga besar masyarakat Intan Jaya mengucapkan sing maringi matur nuwun sangat sing boten maringi kebangetan banget sing etok-etok turu tak dongakna lemu kaya sapiku. Makasih. Hari ini Anda sodako berupa uang. Nanti Allah mengembalikan tidak selalu melulu bentuknya uang. Tapi Allah bisa mengembalikan berbentuk badannya sehat. Sehatnya walafiat. Anaknya di pesantren soleh-solihah. Anaknya qurrata a'yun. Keluarganya adem ayam tentrem. Ini namanya sodako buat nolak bala narik rizki yang gawa manfaat gawa barokah. Allahumma. Amin Allahumma. Monggo kotak infaknya tetap berlanjut. Saestu hari ini panjenengan sedaya memberikan sodakoh menika kangge kegiatan lan mobilisasi majelis taklim di desa Intan Jaya. Ini alhamdulillah direwangi dengan grup rebana perempuan-perempuan berdikari. Ini grup rebana dari tadi ya Allah.